Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah bahwa dunia ini terus berputar, tapi bukan tanpa arah. Segala perubahan yang kita lihat, teknologi yang tak terbendung, gaya hidup yang semakin jauh dari fitrah, dan bencana alam yang datang bergantian, semuanya bukanlah sekadar kebetulan. Bab ini dimulai dari kesadaran kita akan semua hiruk-pikuk kehidupan modern, bahwa di balik segala kemajuan yang kita banggakan, ada pertanda yang tak bisa diabaikan. Pertanda bahwa waktu kita di dunia ini sedang menuju penghujungnya. Tidak perlu menjadi seorang ulama untuk merasa bahwa zaman kini benar-benar telah berubah. Siang terasa begitu cepat. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang tak kita kenali lagi. Orang tua tak lagi menjadi pusat rujukan. Bahkan, nilai kebenaran bisa diputarbalikkan oleh satu unggahan di media sosial. Inilah zaman yang disebut sebagai akhir zaman. Bukan karena dunia akan runtuh esok hari, tetapi karena petunjuk tentang akhir itu sudah nyata di hadapan kita. Para ulama menyebut tanda-tanda seperti ini sebagai asratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Tanda ini bukan kehancuran besar seperti keluarnya Dajjal atau terbitnya matahari dari barat, tapi justru karena kecil dan halus itulah banyak orang yang mengabaikannya. Dalam Quran Surat Muhammad ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apakah mereka menunggu selain datangnya hari kiamat kepada mereka secara tiba-tiba, padahal sesungguhnya tanda-tandanya telah datang." Ini adalah peringatan yang nyata, bukan sekadar simbolik. Tanda-tanda kecil ini bersifat bertahap. Dimulai dari zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. "Aku diutus dan hari kiamat seperti dua jari ini," sambil beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah. Ini bukan hiperbola, ini gambaran jelas betapa dekatnya masa kenabian dengan kiamat. Dan masa kita sekarang kamu adalah penutup, bukan permulaan. Kemajuan teknologi memang memudahkan hidup, tapi ia juga menjadi cermin betapa cepatnya dunia ini bergerak. Dahulu, berita perlu berhari-hari untuk sampai ke telinga kita. Kini, satu kejadian di ujung dunia bisa kita saksikan dalam hitungan detik. Namun, adakah kita merenung di balik semua itu? Bukankah kecepatan ini juga menjadi tanda bahwa waktu terasa semakin sempit? Gaya hidup manusia pun berubah. Dulu, kesederhanaan adalah kekuatan. Kini, kesombongan sering dianggap standar. Anak-anak lebih mengenal selebriti daripada nabi mereka. Orang tua dihormati hanya jika berguna secara ekonomi. Tradisi diganti dengan tren, dan moralitas ditawar atas nama kebebasan. Semua ini bukan cuma gejala sosial. Ini adalah peringatan yang telah dinyatakan sejak lama. Bencana alam yang datang, silih berganti bukan hanya fenomena cuaca. Ini adalah bagian dari tanda-tanda yang mengingatkan kita bahwa bumi ini bukan milik kita, dan ia bisa kapan saja mengguncang kesombongan kita. Gempa, banjir, kebakaran hutan, wabah penyakit, semuanya tak bisa dilepaskan dari ayat-ayat peringatan yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Tabrani, beliau bersabda, "Apabila umatku menganggap halal apa yang haram, maka Allah akan menurunkan kepada mereka bencana dari arah yang tidak mereka sangka." Namun, kita tidak sedang diancam, kita sedang diperingatkan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kiamat begitu saja tanpa peringatan. Ia turunkan tanda-tanda ini agar manusia kembali berpikir. Maka tujuan dari pembahasan ini bukan untuk membuat kita takut lalu putus asa. Justru sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk berbenah. Tanda-tanda kecil ini adalah kasih sayang, layaknya seorang guru yang memberi kisi-kisi ujian sebelum hari penentuan tiba. Allah ingin kita siap, bukan panik. Allah ingin kita kembali, bukan lari. Seperti firman-Nya dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53. "Wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Perubahan zaman bukan hanya soal kemajuan atau kemunduran, tapi soal arah. Dan arah zaman ini, jika ditelusuri lewat nas-nas yang sahih, sudah sejak lama disebut sebagai zaman akhir.
Salah satu bukti kuatnya adalah munculnya tanda-tanda kiamat, kecil yang sudah nyata, bukan yang masih ditunggu. Bukan yang akan terjadi, tapi yang memang sudah terjadi. Tanda paling awal dari kiamat kecil adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Aku diutus bersama hari kiamat seperti dua jari ini, sambil merapatkan jari telunjuk dan jari tengah. Itu bukan kiasan, itu peringatan. Sejak turunnya wahyu pertama kepada beliau, dunia telah memasuki fase penutup. Tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada risalah baru, dan tidak ada penangguhan masa. Inilah zaman umat terakhir. Jika kita merenung, pengutusan Nabi Muhammad bukan hanya tanda, tapi juga anugerah. Karena lewat beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita bekal dan peta menghadapi zaman yang keras. Namun, manusia sering abai, dan tanda berikutnya datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Tanda kedua adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini bukan hanya duka bagi umat Islam, tapi juga getaran besar dalam sejarah peradaban. Dalam hadis riwayat Bukhari, Auf bin Malik berkata bahwa Nabi bersabda, "Hitunglah 6 perkara menjelang kiamat. Yang pertama adalah wafatku." Wafatnya beliau bukan sekadar kehilangan pemimpin, tapi juga awal dari bersambungnya rantai kejadian besar menuju akhir zaman. Saat wahyu terputus, saat manusia tak lagi memiliki akses langsung kepada langit, maka masa bergantung pada iman dan ilmu pun dimulai. Sepeninggal Nabi, umat mengalami ujian demi ujian. Salah satu yang paling jelas sebagai tanda berikutnya adalah penaklukan Baitul Maqdis oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ini tanda ketiga yang disebutkan dalam hadis yang sama. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-16 atau ke-17 Hijriah dan dicatat sebagai salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Yerusalem, kota para nabi, akhirnya dibebaskan dalam keadaan damai. Namun, seperti yang kita lihat hari ini, kota itu selalu menjadi pusat konflik dan fitnah. Sampai hari ini, Baitul Maqdis tidak pernah benar-benar tenang, seolah-olah ia berdiri sebagai lonceng pengingat bahwa akhir zaman tidak jauh dari kita. 3. Tanda ini, pengutusan Nabi, wafatnya beliau, dan penaklukan Baitul Maqdis, semua sudah terjadi. Dan jika kita jujur melihat keadaan hari ini, maka kita akan menyadari bahwa tanda-tanda lainnya pun telah menyusul. Salah satunya adalah merebaknya fitnah dalam segala bentuknya. Fitnah bukan hanya perang atau perselisihan besar. Fitnah juga bisa datang dari ucapan, dari tulisan, bahkan dari sebuah unggahan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Pendusta dikatakan benar, yang jujur dianggap pembohong, yang amanah dianggap khianat, dan pengkhianat justru diberi kepercayaan, dan yang banyak bicara adalah orang bodoh yang membahas urusan umat." Fitnah seperti itu kini terasa sangat nyata. Informasi palsu tersebar dengan cepat. Orang awam bicara agama tanpa ilmu. Ustaz dipertanyakan, penjahat dibelah. Kebenaran jadi relatif, tergantung siapa yang bicara dan berapa jumlah pengikutnya. Sementara itu, umat Islam terus terpecah. Bukan hanya karena perbedaan pendapat, tapi karena ego dan ambisi. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana dakwah, malah jadi ladang caci maki. Pertengkaran menjadi hal biasa. Hilangnya adab, seolah tidak perlu disesali. Bahkan dalam keluarga dan masyarakat pun, fitnah ini merambat perlahan. Orang tua kehilangan wibawa, anak-anak kehilangan arah. Ulama sejati tenggelam oleh suara-suara keras yang dangkal tapi viral. Apa ini semua bukan bagian dari yang telah diperingatkan? Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan peliharalah dirimu dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kamu saja." Bencana moral juga menjadi tanda yang sudah terjadi. Kehormatan tidak lagi dijaga. Aurat diumbar. Hubungan tanpa nikah dianggap biasa. Perilaku menyimpang dibela atas nama hak asasi. Dan lebih tragis lagi, semua itu dilakukan oleh kaum yang dulunya dikenal dengan adab dan malu. Ini bukan lagi bahaya yang datang, ini bahaya yang sudah menetap. Hari ini,
Dunia tidak hanya berubah cepat, tapi berubah tanpa jeda. Dan yang paling mencolok dari perubahan itu adalah bagaimana teknologi telah menjadi pintu masuk bagi fitnah terbesar yang pernah kita hadapi sebagai umat. Jika dahulu fitnah butuh waktu, butuh jarak, butuh suara keras untuk mengguncang masyarakat, kini cukup satu jari, satu klik, satu unggahan. Maka fitnah menyebar lebih cepat dari cahaya. Teknologi yang seharusnya digunakan untuk menolong manusia justru menjadi alat paling ampuh untuk menyesatkan. Kita tidak bicara soal alatnya, tapi tentang bagaimana ia dipakai. Fitnah akhir zaman telah menemukan bentuknya yang paling halus. Digital. Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan akan datangnya masa ketika kebenaran dan kebatilan menjadi kabur. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, beliau bersabda, "Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, di mana pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah, dan orang amanah dianggap khianat. Dan akan berbicara, pada masa itu Ruwaibidah." Para sahabat bertanya, "Siapa itu Ruwaibidah?" Nabi menjawab, "Orang bodoh yang berbicara tentang urusan umat." Lihatlah sekeliling kita. Orang-orang yang tidak mengerti agama berbicara tentang agama. Yang tidak belajar, ilmu menasihati tentang ilmu. Yang hanya punya banyak pengikut seolah langsung layak jadi panutan. Sementara para ulama yang tulus dituduh macam-macam. Bahkan difitnah tanpa ampun. Media sosial menjadi mimbar baru, tapi bukan untuk kebenaran. Ia jadi panggung bagi siapa saja yang ingin tampil, tak peduli apakah yang disampaikan benar atau tidak. Kecepatan telah menggantikan kehati-hatian. Popularitas telah menggantikan kredibilitas. Banyak orang lebih percaya pada akun dengan jutaan pengikut ketimbang pada ustaz yang puluhan tahun belajar agama di pondok dan universitas Islam. Fitnah yang paling berbahaya bukan fitnah yang kasar dan terang-terangan, tapi fitnah yang dibungkus dalam kemasan menarik yang membuat orang tidak sadar sedang digiring ke arah yang salah. Berita bohong dibalut dengan visual yang apik. Ceramah menyesatkan dikemas seperti motivasi. Akhlak rusak dijual sebagai ekspresi diri. Bahkan keburukan diselipkan dalam candaan yang dianggap relatable. Remaja adalah sasaran paling empuk. Mereka lahir dalam dunia digital. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya hidup tanpa internet. Maka jika tidak dibekali dengan literasi digital yang kuat, mereka akan hanyut. Mereka akan terbawa dalam gelombang algoritma yang tak pernah peduli pada halal dan haram, pada benar dan salah. Dunia maya tidak punya moral, dan jika penggunanya pun kehilangan iman, maka yang tersisa hanya kerusakan. Kita tidak bisa lagi hanya menyalahkan teknologi. Kita harus belajar menggunakannya dengan bijak. Literasi digital dalam Islam bukan sekadar tahu cara membuat akun atau membedakan berita palsu, tapi juga soal tanggung jawab. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Menekan tombol bagikan bisa jadi ringan di tangan, tapi bisa berat di akhirat. Menulis komentar bisa terasa sepele, tapi bisa menjadi penyebab terjadinya kerusakan hati seseorang. Maka penting bagi kita untuk menyaring setiap informasi, menyimpan lisan dan jari dari hal-hal yang tidak perlu, dan mengingat bahwa setiap tindakan, termasuk di dunia maya, ada hisabnya. Etika bermedia sosial harus dibangun dari iman. Jika tidak, maka manusia akan menjadi liar dalam ruang yang tampaknya bebas, tapi sejatinya penuh jebakan. Kita tidak bicara soal sensor dari pemerintah, tapi sensor dari hati. Sensor dari rasa takut kepada Allah. Tanpa itu, kita bisa menjadi pelaku fitnah tanpa sadar. Atau lebih buruk lagi, menjadi Ruwaibidah yang dibenci Nabi. Fitnah di dunia digital hanyalah pintu. Di balik pintu itu, muncul perilaku-perilaku yang jauh lebih dalam kerusakannya. Salah satu tanda yang sangat jelas telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan kedua,
Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan sambil berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Wanita berpakaian tapi telanjang. Ini bukan ungkapan simbolik, ini kenyataan. Hari ini, kita menyaksikan betapa banyak perempuan yang secara teknis berpakaian, namun secara syariat hakikatnya telanjang. Ada yang pakaiannya terlalu tipis hingga warna kulit terlihat jelas. Ada yang terlalu ketat hingga seluruh bentuk tubuh tampak menonjol. Ada pula yang hanya menutup sebagian tubuh, sementara aurat lain dibiarkan terbuka tanpa rasa malu. Mereka memang berpakaian, tapi pakaian itu tidak melindungi, tidak menutup aurat, tidak menjaga kehormatan, dan lebih menyedihkan lagi, banyak dari mereka malah merasa bangga dengan penampilannya, menjadikannya sebagai identitas, lalu mengajak perempuan lain untuk melakukan hal yang sama. Inilah yang dimaksud mailaatun mumilaatun. Mereka menyimpang dan menyeret orang lain ikut menyimpang. Dan semuanya semakin disempurnakan oleh budaya pamer tubuh yang diangkat sebagai tren. Media sosial dipenuhi perempuan yang menari, berpakaian minim, berjalan dengan gaya menggoda, bahkan menggunakan tubuh mereka sebagai alat pengumpul pengikut. Mereka menjadikan aurat sebagai konten, menjadikan lekuk tubuh sebagai materi tontonan, dan menjadikan gaya hidup seperti itu sebagai panutan. Ini bukan sekadar masalah akhlak pribadi, ini masalah umat, karena kerusakan moral perempuan akan berimbas pada rusaknya generasi. Ketika perempuan yang seharusnya jadi penjaga kehormatan malah menjadi pencabutnya, maka peradaban akan kehilangan bentengnya yang paling kuat. Padahal, syariat Islam sangat jelas dalam menjaga kehormatan wanita. Dalam Quran Surat An-Nur, ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa terlihat darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya." Kemudian dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, Allah berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Perintahnya tidak rumit, tutup tubuh, jaga pandangan, jangan menampakkan aurat. Tapi yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Syariat ditinggalkan, gaya hidup orang kafir diadopsi. Dan ketika ada yang menasihati, malah ditertawakan. Lebih tragis lagi, banyak dari perempuan ini tidak merasa berdosa. Mereka merasa sedang mengekspresikan diri. Padahal apa yang mereka lakukan telah diperingatkan keras oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang sama disebutkan, mereka tidak akan mencium bau surga. Ancaman ini berat. Bahkan bukan hanya tidak masuk, mencium baunya pun tidak. Apa yang bisa lebih menyedihkan dari seorang muslimah yang beribadah, tapi terhalang masuk surga, hanya karena tidak mau menutup auratnya? Apa yang lebih menakutkan dari seorang perempuan yang merasa dirinya baik, tapi ternyata termasuk dalam golongan yang disebut sebagai penghuni neraka? Masalah ini bukan tentang mengekang perempuan, ini tentang menyelamatkan perempuan. Islam tidak membenci keindahan, tapi Islam memerintahkannya untuk disimpan di tempat yang benar. Aurat bukan untuk dilihat semua mata. Tubuh bukan untuk diumbar kemana saja, dan kehormatan bukan untuk ditukar dengan jumlah suka atau pengikut. Di zaman akhir ini, godaan bagi perempuan sangat besar. Lingkungan mendorong mereka untuk buka-bukaan. Media memuja tubuh dan penampilan, dan setan menanamkan bisikan bahwa ini semua adalah kebebasan. Maka jika tidak kembali kepada petunjuk Allah dan Rasul-Nya, banyak dari mereka yang akan tergelincir dan tidak sempat kembali. Ketika tanda-tanda akhir zaman sudah terbentang jelas di depan mata, tidak sedikit yang menjadi takut berlebihan. Sebagian mengira, karena kiamat sudah dekat,
maka tidak ada gunanya lagi belajar, bekerja, atau membangun masa depan. Ada pula yang memilih mengabaikan seluruh peringatan, seolah hidup ini akan terus berlangsung tanpa ujung. Kedua sikap ini sama-sama keliru, karena Islam tidak pernah mengajarkan pasrah tanpa usaha, dan juga tidak pernah membenarkan pengabaian terhadap tanda-tanda yang telah disampaikan dengan tegas oleh Nabi Muhammad SAW. Sikap yang benar adalah sikap seimbang, tidak panik, tidak pula lalai. Mengenali tanda-tanda kiamat seharusnya menjadikan kita lebih sadar, bukan lebih takut, lebih semangat dalam berbuat baik, bukan justru pasrah menunggu kehancuran. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Jika kiamat tiba dan di tangan salah satu dari kalian ada benih kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya." Ini bukan sekadar perintah menanam, tapi perintah untuk terus berbuat baik sampai detik terakhir, sampai pintu tertutup, sampai waktu benar-benar habis. Sebab tidak ada yang tahu kapan itu akan datang. Yang bisa kita pastikan hanyalah apa yang kita persiapkan. Maka langkah pertama adalah taubat. Bukan sekadar menyesal, tapi benar-benar berhenti dari keburukan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tunduk. Sebab seberapa banyak pun dosa kita, pintu rahmat Allah selalu terbuka. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Ayat ini tidak datang untuk orang-orang suci. Ayat ini turun untuk orang-orang berdosa agar mereka kembali, agar mereka tidak hancur karena keputusasaan. Karena harapan itu bukan hanya untuk orang baik, tapi untuk siapapun yang ingin kembali menjadi baik. Langkah kedua adalah memperbanyak amal saleh. Tidak harus besar, bahkan amal sekecil menyingkirkan duri dari jalan bisa bernilai besar jika dilakukan dengan ikhlas. Zikir, sedekah, salat, membaca Al-Quran, menolong orang tua, semua amal yang mungkin tampak kecil, tapi bisa menjadi bekal besar saat seluruh dunia telah berakhir. Langkah ketiga adalah menjaga keluarga. Ini penting, sebab fitnah akhir zaman bukan hanya menyerang individu, tapi juga merusak tatanan keluarga. Anak-anak harus dilindungi, istri atau suami harus dipeluk dengan iman, rumah harus dipenuhi cahaya, bukan hanya lampu. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Kita tidak hanya bertanggung jawab atas diri sendiri, tapi juga atas istri, anak-anak, bahkan orang tua jika mereka masih bisa diarahkan. Karena siapapun yang kita biarkan dalam kelalaian bisa menjadi beban hisab kita kelak, dan itu tidak ringan. Langkah terakhir adalah menjaga keimanan, karena iman adalah satu-satunya pelindung yang bisa bertahan di tengah derasnya fitnah. Uang tidak bisa menyelamatkan, jabatan tidak bisa menolong, popularitas tidak akan diingat di akhirat. Yang akan membela kita hanyalah amal dan iman. Maka jangan pernah abaikan tanda-tanda kiamat, tapi jangan pula membiarkannya membuat kita lumpuh. Kita tidak sedang diminta untuk panik, kita sedang diminta untuk bersiap, supaya ketika saat itu benar-benar datang, entah esok, entah 100 tahun lagi, kita tidak dalam keadaan lengah. Islam adalah agama yang mengajarkan harapan, bukan agama ketakutan. Bahkan saat hari kiamat disebutkan dalam Al-Quran, selalu ada ayat lain yang menyusul, tentang surga, tentang ampunan, tentang kemuliaan bagi mereka yang bertahan dalam iman. Tanda-tanda kiamat bukan untuk membuat kita menyerah, tapi untuk membangunkan kita dari tidur panjang, supaya kita tidak hidup dalam angan-angan kosong, tapi dalam amal nyata. Karena di akhir zaman ini, satu amal bisa jadi lebih berat timbangannya daripada 1000 amal di masa lalu. Demikianlah pembahasan kita tentang tanda-tanda akhir zaman yang telah terjadi dan bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai seorang muslim.
Semoga semua yang telah disampaikan bisa menjadi pengingat dan bekal untuk memperbaiki diri sebelum waktu benar-benar habis. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di Anda. Bagikan kepada keluarga dan sahabat terdekat agar kita sama-sama terselamatkan dari fitnah zaman yang semakin kuat. Jangan lupa untuk subscribe channel Lauhul Mahfuz agar Anda tidak ketinggalan kajian-kajian penting lainnya seputar ilmu akhir zaman, tafsir Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita di tengah gelapnya dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.